Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun, perkenalkan saya Muhammad Ergi Farezi dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Halo semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan memasuki pertemuan yang akan membahas tentang materi prinsip dasar pembuatan animasi pada mata pelajaran Animasi 2D dan 3D untuk SMK jurusan Multimedia. Pada kompetensi dasar 4.1 menyampaikan prinsip dasar pembuatan animasi 2D vektor. Adapun indikator pencapaian kompetensi dasar ada 4, yaitu 4.1.1 mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar animasi dua dimensi vektor yang relevan. 4.1.2 menjelaskan prinsip-prinsip tersebut dengan jelas dan akurat. 4.1.3 menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam pembuatan animasi. Dan yang terakhir 4.1.4 menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam proyek pembuatan animasi. Mari kita bahas bersama mengenai materi tersebut dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Materi yang pertama adalah pengertian animasi. Jadi, apa itu animasi? Animasi dapat diartikan sebagai gambar bergerak yang berasal dari kumpulan berbagai benda yang diatur secara khusus sehingga bergerak sesuai dengan jalan yang telah ditentukan pada setiap hitungan waktu. Ada juga beberapa orang yang mendefinisikan animasi sebagai hasil dari pemrosesan gambar tangan menjadi gambar bergerak terkomputerisasi. Nah, jika dilihat dari sudut pandang sejarah, animasi pada awalnya dapat dilihat dari lukisan pada dinding gua. Pada gua tersebut ditemukan gambar-gambar binatang yang dilukis dengan beberapa kaki yang ditumpuk seperti memperlihatkan jika binatang-binatang itu sedang bergerak. Lalu materi selanjutnya ada jenis-jenis animasi. Yang pertama, jenis-jenis animasi berdasarkan pembuatannya. Satu, animasi stop motion atau stop motion animation. Animasi stop motion sering disebut claymation karena dalam perkembangannya, jenis animasi ini sering menggunakan clay atau tanah liat sebagai objek yang digerakkan. Lalu kedua ada animasi tradisional, traditional animation. Animasi tradisional juga sering disebut cell animation. Hal ini disebabkan karena teknik pengerjaannya dilakukan pada seluloid transparent yang sekilas mirip dengan transparansi OHP. Yang ketiga ada animasi komputer, computer graphic animation. Animasi komputer secara keseluruhan dikerjakan dengan menggunakan komputer. Pada pembuatan karakter diatur gerakan pemain dan kamera, pemberian suara, serta special effect dikerjakan dengan komputer. Nah, selanjutnya, jika dilihat dari bentuk karakter yang dibuat, animasi terbagi menjadi 4. Yaitu, yang pertama ada stop motion animation atau claymation. Teknik animasi clay sering digunakan dalam menghasilkan suatu visual effect untuk film-film pada tahun 1950 sampai 1960. Yang kedua ada animasi dua dimensi. Animasi jenis ini sering disebut dengan kartun, dapat diartikan sebagai gambar yang lucu. Yang ketiga ada animasi tiga dimensi. Animasi tiga dimensi merupakan hasil pengembangan dari animasi dua dimensi. Pada animasi tiga dimensi, objek akan terlihat semakin hidup dan seperti nyata. Yang keempat ada animasi Jepang. Animasi Jepang disebut juga dengan anime. Saat ini film-film anime banyak digemari oleh para remaja. Banyak sekali contoh film anime seperti Naruto, Dragon Ball, dan sebagainya. Dan materi yang ketiga adalah prinsip dasar pembuatan animasi dua dimensi vektor sendiri yaitu satu, konsep dan storyboarding, dua, desain karakter dan objek, tiga, pemilihan warna, empat, pembingkaian atau keyframing, lima, timing dan pengaturan waktu, enam, antisipasi, tujuh, perapian dan peregangan, squash and stretch, 8. Kelanjutan atau follow through dan tindak lanjut berlebihan atau overlapping action. 9. Pengembaraan yang kokoh atau solid drawing. 10. Efek visual atau visual effect. 11. Proses iteratif.
12 suara dan musik, 13 eksperimen dan inovasi. Prinsip-prinsip ini membantu dalam menciptakan animasi dua dimensi vektor yang menghibur, meyakinkan, dan memenuhi tujuan komunikasi atau hiburan yang diinginkan. Jadi, kesimpulan dari prinsip dasar pembuatan animasi yaitu animasi adalah gambar bergerak yang berasal dari kumpulan berbagai benda yang diatur secara khusus sehingga bergerak sesuai dengan jalan yang telah ditentukan pada setiap hitungan waktu. Lalu prinsip dasar dalam pembuatan animasi dua dimensi dapat membantu animator dalam menciptakan animasi yang lebih hidup, meyakinkan, dan menarik bagi penonton. Kombinasi yang tepat dari prinsip-prinsip ini dapat menghasilkan animasi dua dimensi yang efektif dan mendalam secara visual. Nah, itu tadi materi mengenai prinsip dasar pembuatan animasi. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah pengetahuan serta bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.